Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin wal mursalin habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian yang hadir di aplikasi Telegram ini, saya ucapkan senang bisa berkenalan dengan semuanya dengan izin Allah. Mudah-mudahan perkenalan kita di kali pertama ini akan senantiasa diberikan berkah oleh Allah dan terus perkenalannya ini terjaga sampai waktu yang cukup panjang. Insyaallah, Ustaz. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemarin ini pengantarnya saja dulu. Saya berbicara dengan Ustazah Ajrin ya. Iya, Ustaz. Berbicara bertemu di aplikasi Hilokal dan kebetulan saya sedang berkomunikasi dan menyampaikan dars juga tentang bahasa Arab. Akhirnya dengan izin Allah saya berkomunikasi untuk melanjutkan belajar bersama melalui Telegram dengan teman-teman Ukhti Ajrin ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan untuk kita semuanya. Amin. Bisa dipahami bahasa Indonesia seperti itu yang saya sampaikan? Insyaallah, saya paham. Lihat paham? Paham. Dan paham ya? Alhamdulillah. Jadi kemarin ngobrol sama Ukhti Azrin itu memang ada kelas bersama belajar bahasa Arab di Telegram. Ya, alhamdulillah saya bilang kalau untuk hari Jumat malam saya bisa dan kita sama-sama belajar bersama berbagi tentang pengalaman dan wawasan-wawasan seputar bahasa Arab. Dan perlu diketahui sahabat-sahabat sekalian kenapa saya bersemangat untuk mempelajari dan mengajarkan ilmu bahasa Arab. Itu berbagai macam latar belakang yang ada pada pikiran saya untuk mempelajari itu. Yang pertama dikarenakan saya seorang muslim ya. Dan seorang yang beragama Islam tidak bisa lepas dari bahasa Arab. Kenapa demikian? Karena setiap hari kita temukan bahasa Arab dalam aktivitas ibadah rutin kita. Dalam sholat misalkan, dimulai dari takbir sampai salam, semuanya menggunakan bahasa Arab yang kita ucapkan. Demikian juga doa-doa untuk menyertai perbuatan-perbuatan. Itu pun menggunakan bahasa Arab. Demikian juga sering kita mendengarkan panggilan-panggilan untuk masuknya waktu sholat dengan adzan dengan bahasa Arab juga. Oleh karenanya saya selaku orang yang beragama Islam perlu untuk mengetahui makna dari redaksi-redaksi bahasa Arab tersebut. Yang kedua, latar belakang kenapa saya semangat mempelajari dan belajar bahasa dan mengajarkan bahasa Arab, karena Al-Quranul Karim yang sering kita baca, yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril dan turun kepada Nabi Muhammad SAW, itu pun menggunakan bahasa Arab dalam Al-Quran. Oleh karenanya saya punya semangat untuk mengetahui setiap ayat yang dibacakan secara terjemah bahasa kitanya seperti apa. Oleh karenanya saya semangat untuk mempelajarinya dan mengajarkannya. Karena dalam sebuah riwayat disebutkan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia di antara kalian adalah orang yang mau memaksakan diri untuk mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an itu. Oleh karenanya saya semangat untuk itu. Kemudian yang selanjutnya, kenapa saya semangat untuk belajar dan mengajarkan bahasa Arab? Karena Rasulullah SAW, Nabi panutan kita, Nabi Muhammad SAW, berkomunikasi dengan bahasa Arab. Sehingga sumber hukum, sumber dasar hukum agama yang kita anut, agama Islam ini adalah yang pertama Al-Quran, kalamullah, yang kedua Al-Hadis, An-Nabawi, ucapan-ucapan yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW.
Dan Nabi Muhammad tentu berbicara dengan bahasa Arab. Karena kecintaan saya terhadap Nabi saya, Nabi yang Allah utus sebagai Nabi akhir zaman dan untuk seluruh manusia, saya bersemangat untuk memahami apa-apa yang diucapkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan memahami apa-apa yang diucapkan oleh para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in yang menyebutkan tentang identitas Rasulullah SAW. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa saya belajar bahasa Arab itu sangat semangat, termasuk mengajarkannya. Karena dalam salah satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, disebutkan ahibbu al-arabiyyata li thalathin. Cintailah oleh kalian bahasa Arab karena 3 alasan. Alasan yang pertama, karena bahasa Arab merupakan lughatul Quran. Bahasa yang digunakan di dalam Al-Quranul Karim. Yang kedua, karena bahasa Arab merupakan loghatu Nabiyina Muhammad SAW. Bahasanya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kemudian, kenapa bahasa Arab harus kita cintai? Poin yang ketiga, karena merupakan loghatu ahlil jannah. Bahasa yang digunakan bahasanya ahlul jannah. Itulah yang memotivasi saya untuk selalu mempelajari dan mengajarkan bahasa Arab. Jadi saya memberikan motivasi kepada setiap orang, pelajarilah bahasa Arab jika Anda seorang muslim. Karena seorang muslim dituntut untuk memahami firman Allah, memahami hadis Nabi, memahami doa-doa yang dipanjatkan, memahami doa-doa yang diucapkan dalam ibadah, dalam sholat, dengan tujuan agar lebih taqarrub kepada Allah dan lebih khusyuk. Itu motivasi saya secara muslim ya, secara spiritual saya. Dan ternyata bahasa Arab itu juga dipelajari oleh orang-orang yang notabene-nya identitas dirinya bukan sebagai muslim. Banyak orang-orang yang tidak beragama Islam mempelajari bahasa Arab. Di antara alasannya adalah karena bahasa Arab itu termasuk bahasa yang sudah familiar di dunia internasional. Dan bahasa Arab ini merupakan bahasa yang diakui juga oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi kalau saya sampaikan bahasa yang digunakan di Perserikatan Bangsa-Bangsa itu yang pertama bahasa Inggris, yang kedua bahasa Perancis, yang ketiga bahasa Spanyol, yang keempat bahasa Mandarin, yang kelima bahasa Rusia, yang keenam bahasa Arab. Bahasa yang 6 ini digunakan sebagai bahasa yang digunakan di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lalu alasannya kenapa bahasa Arab menjadi salah satu pilihan yang digunakan di Perserikatan Bangsa-Bangsa? Alasannya karena bahasa Arab merupakan bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi oleh negara-negara yang sangat banyak. Ada yang di negara benua Asia, kemudian ada yang di Teluk Arab, ada yang di luar Teluk Arab. Contoh nih, ini sebatas pengantar dulu aja Uhti ya. Ya. Ini sebatas pengantar dulu. Nanti kita ngobrol tentang tema dasar bahasa Arab yang harus kita awali itu dari mana. Tapi ini sebagai pengantar, sebagai bentuk motivasi untuk semuanya. Jadi bahasa Arab digunakan oleh negara-negara yang cukup banyak. Setidaknya ada 12 negara di benua Asia yang meliputi Teluk Arab seperti Arab Saudi sudah tentu berbicara bahasa Arab. Kemudian Kuwait, Al-Kuwait juga menggunakan bahasa Arab. Uni Emirat Arab juga bahasa Arab. Qatar, kemudian Oman, kemudian Bahrain juga menggunakan bahasa Arab. Lalu yang di luar Teluk Arab itu menggunakan bahasa Arab negara-negara berikut, Yaman, negara Irak, kemudian negara wilayah yang sekarang Palestina, Lebanon, Suriah, yang dulu namanya adalah nama Syam, itu juga menggunakan bahasa-bahasa Arab. Kemudian yang berada di benua Afrika, itu alat komunikasi negaranya menggunakan bahasa Arab adalah Mesir. Dia berada di benua Afrika. Kemudian Sudan. Sudan juga menggunakan bahasa komunikasi resmi negaranya dengan bahasa Arab. Kemudian juga Libya, kemudian juga Aljazair atau Aljazair, kemudian Tunus atau Tunisia, kemudian Al-Maghrib, Maroko atau Mauritania.
Ya. Nah, termasuk negara-negara yang masih seputaran itu, ada Somalia, ada Komoro, ya, dan Ya. negara-negara yang lainnya yang termasuk Liga Arab, Al-Jami'ah Al-Arabiyah, menggunakan bahasa resmi bahasa Arab. Arab. Nah, jadi untuk seorang muslim mempelajari bahasa Arab suatu kewajiban karena untuk taqarrub kepada Allah. Untuk non-muslim, dia mempelajari bahasa Arab untuk kebutuhan alat komunikasi internasional. Ya. Jadi harus ada al-i'tizaz bihadhil lughal arabiyyah. Merasa diri senang dan bangga untuk bisa berkomunikasi bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu merupakan bahasa yang sangat luar biasa. Bukan hanya dari sisi ukhrawi, dari sisi spiritual agama saja. Tapi dari sisi hubungan internasional pun bahasa Arab tidak kalah lebih dikenal seperti bahasa Inggris. Nah, saudara-saudara sekalian, ini tema bahasa Arab yang kita bicarakan di Telegram ini tujuannya coba Uhti Ajrin, saya bertanya, tujuan belajar bahasa Arabnya apa? Untuk membaca kitabkah? Atau apa untuk berkomunikasi kah? Itu biar lebih jelas nanti target pembelajarannya seperti apa. Berkomunikasi lah Ustaz. Wah, bagus. Jadi untuk komunikasi itu, mempelajarinya berbeda dengan mempelajari baca kitab. Membaca kitab, maka pelajaran yang harus dipelajari bersamanya tentang buku-buku tentang kaidah-kaidah yang terkait dengan Anda baca nanti. Juga terkait dengan akar kata nanti. Sementara untuk mempelajari bahasa Arab hanya just for conversation only, untuk berkomunikasi saja, maka tidak terlalu berbelit-belit banyak panjang lebar berbicara tentang al-qawaid atau kaidah-kaidah kebahasaan. Tapi pembiasaan dari praktik al-mumarasah li takallumil lughal arabiyyah. Mempraktekkan berbicara bahasa Arab. Dan mempraktekkan berbicara bahasa Arab itu merupakan target yang ketiga ya sebetulnya. Oh iya. Kan target pembelajar bahasa asing itu ada 4 ya. Yang betul. pertama, target pembelajar bahasa asing itu dia mampu mendengar, mampu memahami apa yang dia dengar, yang disebut dengan fahmul masmu. Yang kedua ada mampu membaca, memahami apa yang dibaca, fahmul makru, bisa paham apa yang dibaca. Yang ketiga adalah mampu bercakap, mampu mengeksplorasi kata-kata yang dihafal dari dibaca dan didengar melalui lisan secara verbal mulut kita. Dan target yang terakhir mampu menulisnya. Maka kita kalau berbicara tentang komunikasi bahasa Arab, maka kita tentunya ada praktek nanti bahasa Arab. Tapi saya mungkin akan memberikan berbagai macam upaya untuk menerangkan secara praktis ya. Jadi para sahabat sekalian bisa melihat buku Uhti Ajrin, buku yang sudah saya kirim sudah dikirimkan di grup ini. Sudah Ustaz. Alhamdulillah. Jadi coba fokus sahabat-sahabat sekalian nanti pelajarannya di buku yang Arabic and English for Beginner yang itu. Yang beginner. Oke. Kita fokus di situ. Tapi saya fokus di pengajaran bahasa Arabnya saja. Adapun bahasa Inggrisnya juga saya kurang begitu menguasai. Tapi nanti bagi Uhti, bagi Akhi yang paham bahasa Inggris dengan baik, dia akan lebih memahami bahasa Arab ketika dia sudah paham bahasa Inggrisnya. Insya Allah. Jadi bukunya yang itu ya. Bukunya dari buku Arabic and English untuk para pemula. Yang saya tulis dalam judulnya itu handbook. Saya cara bukanya di sini gimana ya? Buka macam mana Ustaz? Saya bukanya ada di mana tuh? Sebentar. Ada di filenya Ustaz. Ada di file ya. Sebentar. Bisa dihadirkan lagi di catatan bawahnya. Filenya di mana carinya saya? Sebentar. File. Karena saya baru menginikan di Telegram ini. Baru aktif di Telegram dan belum pernah menggunakan Telegram sebagai media pembelajaran.
Sebentar. Bisa dikirim ulangkah di yang itu? Sebentar. Saya belum bisa bukanya. Dibuka yang pertama, saya menulis di situ tentang bagaimana bahasa Arabnya al-kalimat at-thayyibah. Al-kalimat at-thayyibah dalam bahasa Indonesianya adalah ungkapan-ungkapan yang baik yang berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala di situ. Nah, saya belum bisa membuka ya. Sebentar ya. Jadi lihatnya di sebentar. Oh iya. Nah, ini saya buka ya sebentar. Silakan ikhwati wa akhwati fiddin, sahabat-sahabat sekalian yang ikut menyimak bisa dibuka file PDF-nya yang itu. Saya akan coba terangkan bagaimana cara pengungkapan bahasa Arab. Nanti kita akan ada komunikasi ya. Saya minta interaktif dengan Ufti Azin dan dengan yang lainnya. Tolong ketika saya bertanya kepada salah seorang di antara antum semuanya, tolong dijawab ya. Yang pertama dilihat di halaman pertama. Ada di situ sebentar, dia ada di daftar isi juga. Kemudian lihat di halaman pertama sebentar. Sudah ketemu? Ya, ada al-kalimatut thayyibah, noble sentence. Kalimat-kalimat yang mulia. Seperti subhanallah, masya Allah, Allahu akbar, tabarakallah. Tabarakallah. Allah maha tinggi, Allah mustahik. La haula wa la quwata illa billah. Nah, itu untuk diketahui bahwa ucapan itu sering diucapkan oleh muslim dimanapun berada. Kemudian selanjutnya kita mulai dibuka halaman 6. Sudah 6 ya. Yang pertama adalah ucapan pembuka pasti assalamualaikum, karena itu ciri khasnya orang-orang yang muslim. Ya. Kalau saya mengucapkan assalamualaikum, maka jawabannya Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, jangan waalaikumsalam. Dengan bahasa fushanya waalaikumsalam. Coba saya praktekkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bentar. Jadi intonasinya dari suara volumenya, orang-orang Arab itu berbicara dengan suara agak nyaring atau agak terdengar dan datar suaranya. Tidak meliuk-liuk ya, tidak belok-belok. Contohnya assalamualaikum. Nah, seperti itu ucapannya. Coba saya ulangi, dijawab sama antum semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Coba sekarang saya coba bertanya sama Arsyad, Akhi Arsyad. Senang nih bisa kenal dengan Akhi Arsyad. Akhi Arsyad, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mumtaz, bagus. Kalau saya ucapkan mumtaz artinya luar biasa, excellent, amazing, luar biasa. Kemudian Ukhti Ajrin, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mumtaz. Kemudian Akhi Riyad, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mumtaz. Nah, ini bagus bahasanya kayak. Hal takallamta bil lughah al-arabiyyah qabl? Akhi Riyad, sebelumnya udah bisa ngobrol bahasa Arab? Enggak sangat. Tapi itu pengucapan lisannya terdengar dari ucapan assalamualaikumnya sangat tidak asing, bahasa fasih Arabnya terdengar. Kemudian ada itu Syakid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Waalaikumsalam. Boleh dijawabnya dengan tambahannya. Waalaikumsalam warahmatullah. Boleh disempurnakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan. Jadi ucapan salam itu intonasi suaranya seperti itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kemudian yang kedua,
untuk safaan pertama sebelum memulai ucapan yang diperlukan, maka menyapa dengan ucapan selamat datang. Kalau bahasa Malaysia juga sama kan, selamat datang dipahami maksudnya? Welcome, bisa dipahami? Bisa. Baik. Saya ucapkan ya, kalau seandainya saya menyebutkan ahlan wa sahlan, maka dijawab sama semuanya ahlan bik. Biasakan diwakofkan ujungnya atau disukunkan ujungnya. Hanya ditulisnya bika untuk laki-laki, biki untuk perempuan, nanti ada pembahasannya. Tapi kalau dalam komunikasi biar diwakofkan, dimatikan ka dan ki-nya. Jadi bik. Contohnya ahlan wa sahlan, ahlan bik. Coba saya tanya, ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Ahlan bik. Nah, coba dari assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan ya azizi. Kalau saya tambah ya azizi artinya wahai sahabat muliaku. Wahai orang yang aku muliakan. Jadi jawabnya kalau mendengar kata ahlan wa sahlan, boleh menjawab ahlan bika. Boleh menyebutkan marhaban, boleh. Sama saja. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika, dia jawabannya ahlan bika atau marhaban. Boleh. Coba sekarang praktek lagi. Ahlan wa sahlan. Marhaban. Ayo, mumtaz. Nah, kalau ada orang Arab yang bertanya ahlan wa sahlan, antum jawab yang mana saja. Boleh menjawab ahlan bika, boleh menjawab marhaban. Jadi ahlan wa sahlan, marhaban. Jadi bisa menjawab seperti itu. Kemudian sapaan-sapaan selanjutnya adalah sapaan tentang waktu komunikasi. Waktunya ada pagi, ada siang, ada sore, dan ada malam. Kalau waktu pagi, maka pengucapannya adalah sobahul khair atau sobahul khair. Jadi dua-duanya boleh. Boleh menyebutkan sobahul khair, boleh menyebutkan sobahul khair. Pokoknya ada kata sobahnya, maka nanti jawabannya sobahun nur. Coba kita praktekkan. Sobahul khair. Sabahun nur. Sobahun nur atau sobahan nur. Nah, kadang-kadang orang Arab mengucapkannya tidak mengucapkan dengan sobahul khair. Kadang-kadang mengucapkannya dengan ucapan yang diambil dari kata sobah, tapi kata-katanya berbeda. Seperti sabahakallahu bil khairi wal afiyah. Maka jawabannya sobahun nur. Tetap jawabannya sobahun nur atau sobahus surur. Ini kalau direkam nanti bisa didengarkan ulang ya. Didengarkan ulang untuk dibiasakan. Coba kita praktek dari assalamualaikum sampai sobahul khair ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Nah, ahlan wa sahlan. Marhaban. Ahlan bik. Aywa, boleh marhaban. Sabahul khair. Sabahan nur. Sabahan. Sabahakallahu bil khair. Allah. Sabahun nur masih tetap. Sekalipun ada kata sabahakallahu bil khairi wal afiyah, maka cukup kalian menjawab sabahun nur. Karena ada sabaha, sabah, kedengarkan sabah, maka sabahun nur. Coba kita praktek sekali lagi. Sabahul khair. Sabahakallahu bil khair. Sabahan nur. Mumtaz. Jadi sudah lumayan. Nah, selanjutnya dilihat ada kata yang sore lewat satu baris dari yang barusan. Ada masaul khair. Kita ambil yang mudah dulu, yang sama ucapannya, ada khairnya. Masaul khair artinya selamat sore. Sore yang dimaksud biasanya waktunya selepas asar ke sana. Selepas asar ke sana. Tapi kalau dalam bahasa Inggris kan ada afternoon. Afternoon itu sebelum asar biasanya. Tapi kalau ini masuknya ke asar ke sana. Evening ya, good evening. Jadi masaul khair jawabannya masaun nur, sama dengan sabahun nur, hanya diganti sobahnya jadi masa. Dan ucapannya kadang-kadang orang Arab menyebutkannya masakallahu bil khair atau masakallahu bil khairi wal afiyah. Maka jawabannya masaun nur. Kita praktek sobahun nur dan masaun nur. Dijawab dengan kita menjawabnya harus cepat. Coba cepat menjawabnya. Ketika mendengar yang berbicaranya berakhir, langsung dijawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ahlan bika. Sabahul khair. Khan nur.
Sabah Sabahun nur. Nah, masa al-khair. Masa'an nur. Baik. Kita coba praktekkan. Yang pertama untuk akhi Salihin. Assalamualaikum akhi Salihin. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Ahlan bika. Sabah al-khair. Sabahun nur. Masa al-khair. Masa'an nur. Masya Allah, mumtaz. Sudah bagus. Luar biasa. Kalau saya bilang mumtaz berarti luar biasa. Kalau bahasa pasarnya di Saudi bilangnya kuwais mia mia. Kuwais mia mia itu sangat bagus sekali. Kuwais mia mia. Tib, akhi Arsyad, lau samahta ajib. Kalau boleh jawab ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ahlan bik. نعم صباح الخير. صباح النور. مساء الخير. مساء النور. مساء النور. أيوة boleh مساء النور boleh مساء النور. طيب أخي الحبيب رياض. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا ومرحبا. مرحبا. صباح الخير. صباح النور. مساكم الله بالخير. مساء النور. Mumtaz, luar biasa. Ukhti Azrin, tolong dijawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan wa marhaban biki. Ahlan bik. Sabah al-khair. Sabah an-nur ya. Masakillahu bil khair wal afiyah. Masa khair ya akhi. Masa'un nur. Masa'un nur ya. Mumtaz, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah selanjutnya selamat siang. Taib, ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Nanti, Taib, ada? Tidak ada. Taib. Jadi Ukhti Ajri nanti tolong diingatkan 10 menit menjelang Isya biar saya aktivitas darasnya tidak mengganggu aktivitas ibadahnya ya. Ya. Biasanya berapa menit ini? Sudah Isya sini sudah. Ustaz. Oh, udah Isya ya. Berarti cukup Pukul sampai situ dulu. Tak paham. Isya sudah 1 jam. Oh gitu ya. Jadi masih bisa dilanjutkan? Bisa Ustaz. Kita Saya habis. dilanjutkan. Gimana? Ustaz nak buat berapa minit ni Ustaz? Kalau saya bebas waktunya. Saya siap insya Allah. Tapi saya tidak enak juga kalau mengganggu rencana sholat saudara-saudara dari Malaysia ini. InsyaAllah kita tamat pukul 10 Ustaz. Sekarang 9.29, ada lagi setengah jam lagi. Oh iya, masih panjang berarti. Insya Allah. Saya lanjut ya. Kembali lagi ke buku. Sekarang tentang selamat siang ya. Selamat siang. Selamat siang di situ ucapannya Naharuka Sa'id. Kalau kata K-nya fokus ke huruf kaf yang berharokat fathah, dia untuk laki-laki, K. Tapi kalau kaf berharokat kasroh, Ki, dia untuk perempuan. You. Jadi you-nya kalau laki-laki K, you-nya kalau perempuan Ki. Coba saya ucapkan, coba diikuti sama-sama. Naharuka Sa'id. Naharuka Sa'id. Lebih cepat lagi. Naharuka Sa'id. Naharuka. Aywa. Jawabannya Sa'idun Mubarak. Sa'idun Mubarak. Aywa, Sa'idun Mubarak. Sa'idun Mubarak. Itu jawaban ketika orang menyebutkan selamat siang. Naharuka Sa'id, Sa'idun Mubarak. Jadi nanti ketika belajar ini ada saatnya menjawab, ada saatnya bertanya nanti ya. Karena jangan dibiasakan kita hanya hafal jawabannya saja. Kalau bisa dihafal dengan soal-soalnya, dengan pertanyaan-pertanyaannya, agar terbiasa. Nanti tinggal dipraktekkan dengan teman-teman di Telegram ini. Ketika misalkan ada mau bertanya kepada Ustadz, ya ucapkan misalkan ke Ustadznya, Assalamualaikum, ahlan wa sahlan Ustadz, atau sampaikan Sobal khair kalau waktu pagi. Kalau sore masal khair ya Ustadz. Nanti bertambah terbiasa. Saya lanjutkan ya. Naharuka Sa'id atau Naharuki Sa'id, jawabannya Sa'idun Mubarak atau boleh Sa'id Mubarak.
Boleh diwakafkan dua-duanya, dua kata tersebut. Sa'id mubarak atau Sa'idum mubarak. Tips saya praktekkan. Sekarang dijawab sama antum semuanya. Naharuka Sa'id. Sa'id. Sa'id Mubarak. Coba diulang-ulang lagi. Naharuka Sa'id. Sa'id Sa'id Mubarak. Naharuka Sa'id. سعيد مبارك. Sa'id. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ahlan bi. أهلا بك. Sabbahakumullahu bil khairi wal afiyah. Sabah. صباح النور. Masakumullahu bil khairi wal afiyah. Masa'un nur. Naharuka Sa'id. Sa'idun mubarak. سعيد مبارك. Sa'idun mubarak. Nah ini penggunaan katanya Sa'id tidak menggunakan tak bulat, tak berbentuk bulat atau tak marbutoh disebutnya, atau tak da'iroh. Maka disebutnya Sa'id Mubarak atau Sa'idum Mubarak. Sementara malam, Lailatuka agak sedikit sulit. Lailatuka Sa'idah, bukan Sa'idun lagi. Karena kata Lailatun dia mu'annas. Kalau dalam kaidah ilmu nahwu ya, nanti ada kata-kata yang mu'annas, ada yang mudzakkar. Nanti coba saya akan cakap nanti saya sampaikan. Akan saya sampaikan kaidah-kaidah sederhananya. Saya kembali lagi. Ini karena pembiasaan dulu untuk sapaan pemula ketika sebelum berkomunikasi. Lailatuka Sa'idah. Sekarang coba diikuti oleh semuanya. Lailatuka Sa'idah. Sa'id Mubarak. Diikuti soal yang saya ucapkan. Lailatuka Sa'idah. Lailatuka Sa'idah. Mumtaz. Lailatuka Sa'idah. Lailatuka Sa'idah. Jangan Lailatukas. Nah, jangan gitu karena bukan alif lam. Lailatuka Sa'idah. Lailatuka Lailatuka Sa'id. Ayo. Jawabannya Sa'idatum Mubarakah atau Sa'idah Mubarakah. Beda dengan yang Sa'id Mubarak. Ini ada tak marbutohnya. Sa'idatum Mubarakah atau Sa'idah Mubarakah. Coba sekarang dijawab sama akhi dan ukhti semuanya. Lailatuka Sa'idah. Sa'idah. Lailatul Sa'idah. Sa'idah Mubarakah. Sa'idah Mubarakah. Sa'idah Mubarakah. Dijawab oleh semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an. Ahlan. Ahlan bika. Masya Allah. Sabahakumullahu bil khair wal afiyah. Sabahan nur. Sabahun nur. Naharuka Sa'id. Sa'idun. Sa'idu Mubarak. Lailatuka Sa'idah. Sa'idun Mubarak. Sa'idu Mubarak. Sa'idatum Mubarakah. Jangan Sa'idum Mubarak. Sa'idatum. Sa'idatum Mubarakah. Kita coba praktek. Saya akan tanya dulu yang pertama kepada Ukhti Ajrin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan wa marhaban biki. Ahlan bik. Sabbahakillahu bil khairi wal afiyah. Sabahan nur. Wa masdakillahu bil khairi wal afiyah. Sa'id. Masa'un nur. Masa'un nur. Tim. Naharuki Sa'id. Sa'idatum Mubarakah. Tidak. Sa'idum Mubarak. Sa'idum Mubarak. Ayo. Lailatuki Sa'idah. Sa'idatun Mubarakah. Ayo. Sudah lumayan cukup lancar tapi sering dilatih dan harus menjawabnya dengan cepat ya. Selanjutnya coba saya bertanya kepada Akhil Habib yang bernama Arsyad. Assalamualaikum ya Arsyad. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ahlan bik. Subhanakallahu bil khairi wal afiyah ya Arsyad. Sabahan nur. Masakumullah bil khairi wal afiyah ya Arsyad. Masahan nur. Naharuka Sa'id. Sa'idun Mubarak. Sa'idum. Sa'idun Mubarak. Mumtaz. Lailatuka Sa'idah. Sa'idatu Mubarakah. Aywa. Boleh Sa'idah Mubarakah. Boleh ya? Al-an duru al-akh al-fadil Riyad. Ajib lo samahta.
Sekarang bagian gilirannya Riyad dan jawab kalau tidak keberatan. Ya Riyad, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika. Ahlan bik. Sabbahakallahu bil khairi wal afiyah ya azizi. Sabbahun nur. Massakumullahu bil khairi wal afiyah. Masa'un nur. Lailatuka sa'idah. Sa'idatun mubarakah. Naharuka sa'id. Sa'idun mubarakah. Masyaallah. Mubarak. Taib. Sa'idun mubarak. Naharuka sa'id, sa'idun mubarak. Lailatuka sa'idah, sa'idah mubarakah. Syukran laka barakallahu fik. Masyaallah mumtaz. Anda kuwais mia. Masyaallah bagus sekali ini ucapannya. Selanjutnya Al-Fadil Salihin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya azizil ghali. Ahlan bika. Sabbahakallahu bil khairi wal afiyah. Sabahun nur. Masa al-khair. Masa'un nur. Naharuka sa'id. Sa'idatul mubarakah. Sa'idun mubarak. Sa'idun mubarak. Naam. Lailatuka sa'idah. Sa'idatul mubarakah. Mumtaz. Selanjutnya anak tuan. Saya bertanya kepada antum. Assalamualaikum. Oh, ada anak tuan suaranya tidak terdengar karena masih mute ya. Di bawah kayaknya, Ustaz Azrin. Anak tuan. Assalamualaikum ya anak tuan. Itu suaranya kayaknya masih mute ya, masih mute. Iya. Tip. Nah, itu untuk salam sapaan pembuka komunikasi. Selamat pagi, selamat datang, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Dan yang terakhir, untuk malam hari ini kita cukupkan sampai kata Mas Muka. Ada di bawahnya? Bisa antum baca? Mas Muka. Ada? Mas Muka ada. Ayo. Mas Muka diucapkannya diwakafkan. Mas Muk. Mas Tapi ditulisnya Mas Muka. K untuk laki-laki, Ki untuk perempuan. Itu bedanya. What's your name? Mas Muk. Jawabannya ismi, lalu disebutkan namanya. Ismi, nama panggilannya misalkan. Kita coba praktek ya. Misalkan saya bertanya kepada Akhi Arsad dulu. Hai Arsad, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika. Ahlan bik. Mas Muk. اسمي محمد نور أرشد bin Nur Azmi. Insyaallah mumtaz. Kayak gitu Mas Muk. Itu bahasa Fusha. Tapi kalau antum berbicaranya dengan orang Arab pakai bahasa Amiyah, kalau bahasa Arab itu ada dua ya. Ada bahasa Arab yang terkait kaidah, dia diucapkan oleh masyayikh, oleh syekh, oleh para siswa, oleh lembaga pendidikan, oleh kementerian, oleh negara. Itu bahasanya Fusha. Tapi kalau yang di bawah seperti pedagang, pekerja di pasaran, komunikasinya bahasanya lahjah disebutnya. Jadi berbeda kalau bahasa Fusha, masmuk. Tapi kalau Akhil Habib ketemu di Saudi, bertemu dengan tukang sapu yang berada di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram atau di tempat yang lain, maka tidak menyebutkan masmuk, tapi sismak. Coba ikuti sama-sama. Sismak. Sismak. Sismak itu masmuk. Tapi masmuk bahasa kaidah, sismak bahasa pasar. Jadi jawabannya sama. Sismak, ismi Abdul Hadi. Sismak, Abdul Hadi. Tapi kalau masmuk, pakai ismi dia. Masmuk, ismi Abdul Hadi. Dipahami tak kalami? Bisa dipahami ucapan saya? Faham. Kita coba praktek ya. Praktek sama Akhi Arsad dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika. Ahlan bik. Sabah al-khair. Sabah al-nur. Masa al-khair. Masa al-nur. Masa'un nur, jangan masaha. Kalau pakai huruf H artinya terhapus. Pakai A hamzah. Sekali lagi, masa al-khair. Masa al-nur. Tayyib, lailatuka sa'idah. Sa'idatun mubarakah. Aywa, naharuka sa'id. Sa'idun mubarak. Mas muka?
اسمي محمد نور أرشد بن نور عزمي. Masya Allah, mumtaz. Sudah lumayan tuh. Cukup lancar. Ajrin, dauruki an tujibi. Giliran Anda untuk menjawab sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan wa marhaban biki. Ahlan bik. Sabah al-khair. Sabah al-nur. Masa al-khair. Masa al-nur. Naharuki sa'id. Sa'idu mubarak. Lailatuki sa'idah. Sa'idatun mubarakah. Masmuki? Ismi Siti Nur Azrin binti Amin. Masya Allah. Wah. Nah, kalau perempuan yang ditanyanya siapa namamu pakai bahasa pasar, sismik. Jadi bukan mak. Kalau mak laki-laki, mik perempuan. Sismik, nah, siapa namamu kepada perempuan, maka sebutkan Ajrin masalah atau ismi Ajrin. Alhamdulillah bagus Ukhti Ajrin. Selanjutnya akhiriyat al-fadil. Ana as'aluka ya akhil Habib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika. Ahlan bik. Sabah al-khair. Sabahun nur. Masa al-khair. Masa'un nur. Naharuka sa'id. Sa'idun mubarak. Lailatuka sa'idah. Sa'idatun mubarak. Tib masmuk. Ismi Muhammad Riyad Husaini bin Musa. Masya Allah. Sismak. Ismi Muhammad Riyad Husaini. Masya Allah. Mumtaz. Kuwais mi'amiyah. Al-an dauruka ya akhil Habib Solehin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Nah. Sabah al-khair. Sabahun nur. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika. Ahlan bika. Masa al-khair. Masa'un nur. Naharuka sa'id. Sa'idun mubarak. Sa'idun mubarak. Lailatuka sa'idah. Sa'idatul mubarakah. Aywa. Masmuk. Ismi Salehin. Ismi Salehin. Sismak. Suaranya tak dengar. Oh, Salehin tak dengar ya. Kalau anak tuan ini kelihatan sama Ukhti Ajrin? Ya, anak tuan ni siapa? Boleh tak bersuara? Barangkali kalau mau jawab boleh dia. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian di kesempatan malam hari ini kayaknya sampai situ aja dulu sementara ya. Biar tidak terlalu numpuk dan saya pesan untuk pertemuan selanjutnya di hari Jumat yang selanjutnya. Ini pertemuannya berapa kali dalam satu bulan? Kita buat Ustaznya bagaimana? Kami okey je setiap minggu. Kalau saya setiap Jumat juga bisa insya Allah. Alhamdulillah. Setiap Jumat. Bahkan kalau ada kemungkinan kalau siang agak susah juga. Paling setiap Jumat saja. Tapi dengan catatan materi yang sudah disampaikan di malam hari ini harus diulang-ulang karena terus berlanjut. Nanti tidak mundur lagi. Ya. Jadi siap Jumat ini kawan-kawan siap tidak? Arsyad siap enggak? Siap lah. Riyad? Boleh. InsyaAllah mudah-mudahan lepas ni boleh buat Arabic Day. Ya. Jadi saya nanti akan mewakafkan diri saya untuk waktu di hari Jumat itu untuk ikhwah di Malaysia. Karena waktu malam-malam yang lain saya mungkin di yang lain ya. Ya, terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan sama-sama diterima dan menjadi asbab. Nanti Ustaz dah sekarang syurga tak jumpa kami cari. Amin ya Rabb. Dan Ukhti Azrin mohon diingatkan halamannya ya. Halamannya. Ustaz sudah sampai kemarin menerangkan halaman 6. Satu lembar. Nanti pekan selanjutnya Ustaz sampaikan di halaman 7 misal. Kalau tidak keberatan maka diingatkan di WhatsApp ya. Dan teman-teman yang membutuhkan nomor saya ada di Ukhti Ajrin, nanti bisa ada yang mau ditanyakan tentang bahasa Arab, ungkapan-ungkapan, saya akan coba bantu nanti. Insyaallah. Jadi komunikasi belajar bahasa Arab itu tidak mesti kita menunggu 1 minggu sekali. Kalau ada waktu luang bisa melalui WA, tinggal nge-WA saja.
saya jawab WA-nya. Atau mau menelepon juga kalau saya waktunya kosong, saya juga insya Allah akan Mau praktiknya, membantu. Iya, mau untuk praktik. mempraktekkan. Ya, mudah-mudahan Ustaz. Baik. Mungkin ya, untuk malam hari ini mungkin sampai sini aja ya. Nanti insya Allah kita sambung lagi ke halaman 7. Saya senang bisa berkenalan dengan orang-orang hebat ini, semuanya belajar bahasa Arab dengan semangat, dari Ukhti Ajrin, jadi Akhi Solehin, kemudian Akhi Riyam, kemudian Akhi Arsyad, kemudian Akhi Anak Tuan. Mudah-mudahan Allah menjadikan perkenalan kita ini sebagai perkenalan yang penuh berkah ya. Amin ya Allah. Insyaallah amin. Ya paling segitu aja ya Ukhti Ajrin. Ya, terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan kita panjang umur. Semoga Ustaz panjang umur, rezeki. Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Pada minggu depan insyaallah. Amin ya Rabb. Nanti rekamannya kalau bisa didengarkan terus sama teman-teman. Rekamannya ini ada di Telegram ini kali ya? Ada, dan nanti saya sharekan dalam grup. Ayo, ya betul, di-sharekan saja. Nanti termasuk gambarnya itu halaman 6-nya di-sharekan biar diingat. Ya. Jadi biar nanti pada membaca halaman 6 rekamannya itu. Dan rekamannya kalau tidak keberatan bisa dikirim via WA Anda ya? Boleh Ustaz. Nanti saya kirimkan ke WA Ustaz. Iya, Masya Allah. Terima kasih Ukhti Ajrin ya. Mungkin saya cukupkan sekian ya. Ya, terima kasih. Nanti bertemu lagi insya Allah. Semoga antum diberikan kemudahan semuanya. Ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Afwan, barakallahu fik. Ustaz nak baca tu tak? Allah. Saya teruskan Ustaz. Ke dia baca dia.